Ni hao. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gin Ginanjar. Saya di sini sebagai guru PPL di SMK Negeri 1 Suawah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang akan kalian pelajari, yaitu tentang nilai-nilai dalam novel. Nilai-nilai dalam novel. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu novel. Novel atau di Eropa dulu disebut dengan novela, itu adalah sebuah bentuk karya sastra tertulis berbentuk prosa. Prosa itu seperti cerita yang biasanya memiliki jumlah kata itu lebih dari 35.000 kata. Lalu ditulis biasanya lebih dari 100 halaman. Itu kalau kita membaca novel, biasanya kita membutuhkan waktu lebih dari 1 hari begitu. Lalu novel juga memberikan alur cerita yang kompleks dan tidak hanya memiliki satu permasalahan saja. Dalam novel ini juga terdapat unsur-unsur sebagai unsur pembangun dalam cerita. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini biasanya adalah unsur pembangun yang berada di dalam novel tersebut. Jadi, unsur-unsur pembangun ini terdapat di dalam ceritanya, yaitu seperti tema, tokoh, alur, penokohan, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. Lalu kita juga masuk ke unsur pembangun yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini biasanya adalah unsur-unsur pembangun yang terdapat di luar dari novel. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan cerita itu adalah unsur-unsur ekstrinsik. Nah, dari unsur ekstrinsik ini biasanya ada sejarah atau biografi dari pengarang tersebut. Lalu ada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini biasanya kita ketahui kalau novel itu mengambil suatu latar atau suatu lintas waktu yang biasanya memiliki kondisi atau situasi yang tertentu begitu, yang sangat khusus. Seperti ya ada juga novel-novel yang berlatar pada zaman tahun 70-an, kita tahu bersama kan. Lalu ada juga yang zaman-zaman revolusi seperti itu. Lalu kita masuk juga pada unsur yang ketiga, yaitu unsur yang kita akan bahas saat ini, yaitu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini bukan berarti seperti nilai-nilai yang kalian dapatkan di pelajaran begitu, tapi nilai-nilai ini adalah sebuah value yang tersirat di dalam novel dan itu bisa kita pelajari dan ada kaitannya pada kehidupan kita sekarang. Bercerita tentang nilai-nilai ini, nilai-nilai dalam novel biasanya memiliki kaitan dalam kehidupan. Misalkan ada nilai-nilai seperti nilai agama, ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai sosial, dan juga ada nilai estetis. Lalu juga ada nilai-nilai yang lebih banyak. Tapi 5 itu yang akan kita bahas saat ini. Pertama yaitu nilai budaya. Jika dalam novel itu terdapat pada nilai budaya, itu tercirikan pada adanya adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, misalkan dalam novel itu terdapat nilai adat istiadat Sunda, misalkan kan ada tari jaipong atau ada suling dan sebagainya. Lalu juga ada adat istiadatnya. Seperti kalau di suku-suku Papua ada suku Dani. Nah, suku Dani kan kita tahu ada pakai koteka kan. Nah, seperti itu. Lalu juga ada nilai agama. Nilai agama ini nilai-nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Entah itu agama manapun. Jadi kalau di dalam novel ada tercirikan peristiwa-peristiwa agama seperti adanya sembahyang dan sebagainya. Berarti di dalam novel tersebut ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai agama. Selanjutnya kita masuk pada nilai moral. Nilai moral ini biasanya kita temui pada akhlak atau budi pekerti dari suatu tokoh. Jadi nilai moral ini lebih pada psikologi. Misalkan ada tokoh namanya Budi gitu. Itu memiliki sifat yang baik, tolong menolong dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan nilai moral. Nah, dari nilai moral ini juga banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Kita dapat meniru sikapnya atau bisa juga kita tidak harus meniru sikapnya. Kita juga bisa menemui nilai-nilai moral yang buruk. Nah, nilai moral buruk ini seperti kalau ada yang mencuri, berbohong. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran. Nilai moral yang kita dapatkan dalam sifat tokoh ini, kita jangan sampai berkelakuan seperti itu. Jangan sampai kita meniru sifat tersebut, begitu. Lalu selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan interaksi antar tokoh. Misalkan kalau satu tokoh ini
ini berinteraksi dengan seseorang lalu mereka bekerja sama dalam suatu kegiatan, misalkan seperti adanya kerja bakti dan ada hal-hal yang lain, itu termasuk pada nilai-nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan juga dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita begitu. Lalu juga ada nilai tambahan, yaitu nilai estetis. Nah, nilai estetis ini lebih kepada bagaimana pengarang menceritakan, mendeskripsikan, atau menarasikan sebuah cerita dengan teknik-teknik yang khusus menggunakan nilai-nilai estetis atau nilai-nilai keindahan. Misalkan dalam penceritaannya itu menggunakan kata-kata metafora, ada kata-kata kiasan-kiasan yang cantik, menggugah selera dan bikin baper gitu. Nah, itu juga termasuk pada nilai-nilai estetis. Untuk kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, itu adalah kita bisa mengambil pelajaran atau kita bisa meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novel. Itu bisa diaplikasikan ke kita, tetapi kita bisa simpulkan bahwa ada juga nilai-nilai yang baik, tetapi ada juga nilai-nilai yang buruk. Nah, nilai-nilai yang baik ini bisa kita teladani, bisa kita tiru, bisa kita ajarkan kepada orang lain. Kalau ada nilai-nilai yang buruk, berarti di situ kita harus menghindari atau tidak berhubungan dengan sifat-sifat tersebut. Untuk selanjutnya, terkhusus pada kelas yang saya ajar, Bapak berikan tugas. Dalam seminggu ini, kalian harus membaca minimal 1 novel. Nah, 1 novel ini, kalian cari nilai-nilai yang terdapat pada novel tersebut, nanti akan dikirimkan ke Google Classroom. Nanti Bapak akan posting tugasnya. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Lalu tugas ini juga akan jadi absen kalian. Jadi bagi siapa yang tidak memasukkan tugas, itu tidak akan diabsen atau dinyatakan alfa. Lalu juga Bapak sampaikan di sini, Bapak tidak minta kalian untuk mensubscribe channel ini. Yang penting Bapak sudah melakukan kewajiban Bapak, dan yang terpenting tetap belajar di rumah dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.